Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Teras 1 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini kita semua bisa sama-sama melaksanakan rutinitas setiap hari Senin, yaitu melaksanakan upacara bendera. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta kita semua pelaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cuaca tidak panas, ya, juga tidak hujan, redup. Ini adalah suatu nikmat. Anak sekalian, ada beberapa hal yang dapat Bapak sampaikan terkait informasi kegiatan kita, karena sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka yang telah kita ketahui, untuk awal Ramadan kita akan libur. Dimulai ya tanggal 27. Sekarang tanggal 24, berarti hari Senin. 25 Selasa, ya, 26-nya Rabu, Kamis kita mulai libur sampai tanggal 5 Maret. Tanggal 6 kita masuk lagi. Ini jangan dianggap libur semuanya, tetapi tetap kita belajar di rumah. Pembelajaran yang biasa di sekolah, pembelajaran di kelas, sekarang kalian tinggal ya mengubah. Di rumahnya kita gunakan ketika libur ini untuk belajar. Jangan sampai kita lengah. Karena setelah masuk nanti tidak lama akan ada tes untuk tengah semester atau ujian tengah semester atau asesmen tengah semester. Nah, ini harus dipersiapkan supaya nilai kita semakin baik. Ya, jangan sampai kita libur tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif, terutama terkait dengan IT, HP. Awas tuh, hati-hati. Jangan kita terlena dengan HP, buka game lagi, buka permainan yang lainnya lagi, hingga kita lalai tidak belajar. Dan ini suatu kesalahan ya, dan tidak boleh. Atur itu waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya makan, ya, waktunya istirahat. Jangan sampai kita ya tidak mengatur dalam porsi tadi. Anak sekalian,
Berikutnya, nanti setelah UTS kita lanjutkan dengan pesantren kilat. Siap? Siap enggak? Nah, ini yang dimaksud dengan pesantren kilat ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui program-program yang sudah didesain, dibuat oleh sekolah, tinggal kalian jalankan nanti. Jangan sampai, Bapak pesan nih, jangan sampai nanti kita yang sudah balik tidak puasa. Siap puasa? Siap berpuasa? Yang masih kecil boleh latihan berpuasa. Sahur malamnya, paginya kita puasa. Setengah hari, kita kuatnya setengah hari, nggak apa-apa. Bagi yang kelas 1, kalau kelas 2 mau udah kuat kayaknya, kelas 1 juga ya, itu harus berpuasa, dilatih sekemampuan kita. Kalau mampunya sampai zuhur, silakan untuk latihan. Sampai asar silakan. Tapi yang sudah besar, kelas-kelas 3, 4 sampai kelas 6, jangan ada yang tidak berpuasa. Kecuali yang perempuan yang berhalangan. Awas. Kita di bulan ini diberikan bulan yang istimewa oleh Allah. Karena apa? Karena setiap amalan kita, amalan kecil, sekecil apapun, itu dinilai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah dijadikan amalan fardu, dijadikan pahalanya pahala fardu. Kalau sunnah misalkan kita dapatnya satu kebaikan dibalas dengan 10, maka di bulan Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, dilipat gandakan lagi jadi 7 kali 700 lipat, 7.000 lipat, dan seterusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat rugi panen pahala tidak mau puasa dengan alasan apapun kecuali sakit, kecuali darurat yang tidak memungkinkan untuk puasa. Itu boleh, itu pun nanti dikodok, dibayar lagi. Misalkan ibu-ibu habis melahirkan sehat tapi nggak kuat untuk menyusuinya, misalkan seperti itu ya, itu boleh, itu nggak puasa. Atau kakek-kakek yang sudah tua tidak kuat untuk berpuasa, boleh nggak puasa, tapi harus membayar fidyah. Itu ya. Ini saking pentingnya. Malamnya ada kegiatan apa tuh malamnya setelah sholat isya? Sholat taraweh. Jalankan sholat taraweh. Jangan main-main. Jangan main-main ketika sholat taraweh. Ada yang 8 rakaat, 11 dengan witir, ada yang 23. Silakan saja, mangga itu mah. Ya. Yang banyak pahalanya. Itu. Anak-anak sekalian, sebentar lagi sudah yang lurus barisnya tuh, jangan sampai ada yang gak memperhatikan. Sebentar lagi. Jadi anak sekalian, nanti ditempa selama Ramadan ketika masuk oleh Bapak dan Ibu guru dalam proses kita menuju anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas. Generasi emas ini bukan hanya sekedar slogan dan keinginan, tapi ini adalah bagaimana kita mewujudkan. Terutama anak-anak sekalian, harus diperbaiki adalah akhlak. Apa yang diperbaiki? Akhlak.
Kalau akhlak kita mulia, akhlak kita bagus, ya, insya Allah ini akan menjamin diri kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang mulia. Kalau kita akhlaknya bagus. Kenapa? Karena Rasulullah adalah contoh terbaik buat kita. Akhlaknya, akhlak Rasulullah itu terbaik. Allah memuji Rasulullah itu bukan karena ilmunya, tetapi Allah memuji Rasulullah itu karena akhlaknya yang mulia. Handap asor, sopan santun, jarang ketawa. Rasulullah itu orangnya senyum, ya, menyenangkan, suka membantu. Itu amalan-amalan yang lainnya, habluminallahnya itu tiap malam bertahajud. Nah, doakan ya, Bapak juga pengen seperti itu, insya Allah. Dan ilmu setinggi apapun kalau tidak didasari dengan akhlak yang mulia, maka ini ilmunya kurang manfaat. Banyak koruptor-koruptor itu dikarenakan apa? Karena akhlak. Kalau akhlaknya bagus, ya, tahu diri, maka dia tidak akan korupsi. Kenapa? Karena itu korupsi bentuk daripada, ya, kehinaan sebenarnya seperti itu. Nampaknya bagus, dapat uang banyak, tetapi hasil merampok. Itu tidak boleh, bentuk daripada akhlak yang jelek, tidak boleh ditiru. Kalau kamu nanti jadi pejabat yang jujur, pejabat yang berakhlak. Jadi pengusaha juga pengusaha yang berakhlak, yang jujur, yang mulia. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Ya, jadi tanamkan akhlak ini. Ucapan-ucapan itu yang baik-baik, tingkah laku yang baik-baik, sopan santunnya dijaga. Kepada yang lebih tua kita muliakan. Kepada yang sebaya kita menghargai. Kepada yang muda kita menyayangi. Itu patokannya. Ulangi lagi. Kepada yang tua memuliakan, menghormati. Kepada teman-teman sebaya, apa tadi? Ada teman sebaya? Aduh, nggak diperhatikan ini. Menghargai, jangan sampai sesama teman kita tidak menghargai, saling mencaci dan sebagainya, membuli. Itu nggak boleh. Bukan akhlak yang baik seperti itu. Kepada yang lebih rendah, kepada yang kecil kita sayangi. Jangan dijahili. Ini mah kelas 6 jahil kepada kelas 2. Misal di sini insya Allah tidak ada. Kelas 4 jahil lagi, ya, kepada kelas 1 misalkan. Nah, itu tidak boleh. Dari yang usianya tinggi harus menyayangi kepada yang usianya rendah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tinggal kalian melaksanakan. Terima kasih. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.